kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang saling bekerja sama, ya. Jadi kalau waktu Anda masih sempat kuliah dulu S1, mudah-mudahan masih ingat mengenai beberapa definisi organisasi yang kurang lebih masih sama. Unsur-unsur organisasi agar dapat berfungsi baik, sebuah organisasi harus memiliki unsur dasar, yaitu harus punya manusia, people, merupakan unsur paling fundamental dan penggerak utama dalam organisasi. Ya iyalah, organisasi nggak ada manusianya, terus jadinya apa? Ya, apakah ibaratnya apakah hantu atau gimana? Oke, people, terus tujuan, goals, purpose. Setiap organisasi harus memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai sebagai arah kegiatan. Jadi harus ada arahnya, tujuannya. Bikin organisasi buat apaan? Buat hura-hura atau buat seneng-seneng atau apa? Yang nggak masalah, yang penting tujuannya jelas, ada tujuannya. Kemudian sarana atau prasarana meliputi peralatan, sumber daya, dan fasilitas yang mendukung operasional organisasi. Dan yang terakhir yaitu dari unsur-unsur organisasi adalah lingkungan, environment, kondisi eksternal dan internal yang memengaruhi serta berinteraksi dengan organisasi. Kemudian dari organisasi ini berikutnya adalah bagaimana kemudian cara-cara organisasi ini, yaitu ciri-ciri organisasi adalah suatu entitas, suatu kerumunan atau suatu kelompok, suatu entitas lah, mengerti ya maksudnya entitas, entity, dapat disebut sebagai organisasi jika memiliki cara-cara berikut. Terdiri dari sekumpulan orang, minimal 2 orang atau lebih, memiliki tujuan bersama yang jelas dan terukur, terdapat kerjasama dan pembagian tugas yang terstruktur di antara para anggota. Jadi ada pembagian tugasnya masing-masing. Ada yang jadi supir, ada yang jadi bos, ada yang jadi mungkin staff dan sebagainya. Berikutnya memiliki kedudukan dan tugas masing-masing yang jelas, struktur dan hierarkinya. Kemudian adalah memiliki identitas yang jelas sebagai suatu kesatuan yang berbeda dari lingkungan sekitarnya. Jadi identitas itu artinya karakter ataupun semacam hal yang membuat suatu organisasi tersebut berbeda dengan pihak-pihak lainnya. Sebab kalau sama nanti susah membedakannya. Jenis-jenis. Jadi jenis-jenis organisasi dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria. Satu, berdasarkan bentuknya, dan juga yang kedua berdasarkan tujuannya. Kemudian ada lagi yang berdasarkan di sini sektornya. Ya, jadi berdasarkan bentuknya, organisasi formal dan organisasi informal. Kalau organisasi formal adalah organisasi yang diatur secara resmi dengan struktur, aturan, dan prosedur yang jelas seperti perusahaan, instansi pemerintah, atau sekolah. Kalau organisasi informal adalah organisasi yang terbentuk secara alami.
karena hubungan personal, kedekatan, minat, persahabatan, ya, tanpa struktur resmi seperti komunitas hobi atau kelompok arisan. Itu jenis berdasarkan bentuknya, formal, informal. Yang berikutnya adalah berdasarkan tujuannya. Ada yang tujuannya untuk profit, organisasi profit, biasanya bisnis, perusahaan, bertujuan utama untuk mencari keuntungan ekonomi. Contoh perseroan terbatas, CV, firma, TBK itu ya. Kemudian organisasi yang non-profit, nirlaba, bertujuan untuk pelayanan sosial, kemanusiaan atau anggotanya, bukan untuk membagi keuntungan. Contoh yayasan, LSM, organisasi keamanan. Ini teorinya ya, teorinya. Ada juga kalau yang saya lihat kadang-kadang ada juga kemudian untuk bikin kegiatan profit sesuatu harus punya lembaga dulu, LSM dulu atau yayasan dulu. Jadi sehingga setelah itu yayasannya bisa dibikin semacam aktenya untuk bikin keuangannya. Tapi saya kurang begitu paham mengenai itu. Tapi oke. Sekarang berdasarkan sektornya, sektor publik, yang maksudnya adalah sektor pemerintah, sektor swasta atau sektor bisnis, dan sektor ketiga, organisasi masyarakat dan LSM. Jadi publik bukan, swasta juga bukan, ini LSM. Organisasi, teorinya. Jadi sekarang menurut perkembangan konsep atau teori organisasi, ada teori utamanya, teori klasik, teori neoklasik hubungan manusia, dan teori modern. Ya, silakan Anda bisa cari sendiri, baca sendiri. Saya tidak fanatik dengan ajaran-ajaran tertentu, dengan paham-paham atau mazhab tertentu. Yang penting semuanya bisa dimengerti, bisa dipahami. Teori klasik memandang organisasi sebagai struktur formal dengan fokus pada efisiensi, spesialisasi kerja, dan hierarki komando. Teori ini berkembang sejak abad ke-19. Kemudian teori neoklasik hubungan manusia, human relation, menekankan pada aspek psikologis dan sosial manusia serta pentingnya motivasi dan hubungan antar individu dalam organisasi. Kemudian teori modern yang memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang dinamis, yang harus selalu beradaptasi dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungannya. Jadi sesuai dengan lingkungannya, adaptable. Demikianlah mengenai teori organisasi ya. Kalau dari segi tujuan dan manfaat organisasi, tentu saja bahwa keberadaan organisasi bertujuan untuk mencapai sasaran yang tidak mungkin diselesaikan oleh individu secara sendiri. Jadi kalau kolektif bareng-bareng itu pasti lebih terjamin bisa diselesaikan. Nah, bareng-barengnya ini salah satunya dikatakan sebagai organisasi dengan beberapa persyaratan itu. Selain itu, organisasi berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja
melalui pembagian tugas serta menyediakan wadah untuk mengembangkan sumber daya manusia dari inovasi. Dengan memahami konsep ini sebagai sebuah organisasi dapat dirancang dan dikelola secara lebih efektif untuk mencapai visi dan misinya. Ya, itulah. Ya, itu mengenai organisasi ya. Kemudian kita beralih ke sub topik berikutnya, yaitu konsep manajemen publik. Jadi beralih ke manajemen publik, bukan organisasi lagi. Jadi manajemen publik itu adalah bidang studi dan praktek yang berfokus pada pengelolaan sumber daya, proses, dan kebijakan di sektor pemerintah atau organisasi publik untuk mencapai tujuan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pokoknya yang kalau kita mendengar kata-kata publik ya, itu berarti terkait dengan pemerintah. Kalau sudah kebijakan publik, kebijakan pemerintah. Pengertian manajemen publik secara mendasar, manajemen publik merupakan perpaduan dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam konteks organisasi publik. Planning, organizing, directing, ya, controlling, ya. Manajemen publik adalah aspek dari bidang studi yang lebih luas, administrasi publik, yang secara khusus menitikberatkan pada pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi publik secara efektif. Oke, baik. Kemudian berikutnya perbedaan manajemen publik, ya, dan administrasi publik. Manajemen publik dan administrasi publik. Manajemen dan administrasi. Bedanya. Meskipun sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki penekanan yang berbeda. Kalau administrasi publik cenderung berfokus pada aspek penentuan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pengaturan norma atau aturan. Sementara kalau manajemen publik lebih terfokus pada pelaksanaan, eksekusi, dan pendekatan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, termasuk aspek kepemimpinan, strategi, dan inovasi. Itu perbedaan antara administrasi publik dan manajemen publik. Administrasi dan manajemen. Nah, kemudian unsur-unsur manajemen publik, karena kita sedang bicara mengenai manajemen publik, konsep manajemen publik. Jadi unsur-unsur manajemen publik itu dikatakan bahwa agar berjalan efektif, manajemen publik memiliki unsur-unsur utama yang saling terkait. Fungsi manajemen POEC ini sudah terkenal, semua orang tahu, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Perencanaan, pengorganisasian, actuating, pelaksanaan, dan pengendalian. POAK, ya, dalam bahasa Indonesia. Ini unsur manajemen publik. Kemudian sumber daya publik meliputi sumber daya manusia, ASN, keuangan publik, APBN, APBD,
sarana, prasarana, dan informasi. Jadi dalam unsur-unsur manajemen publik itu terkait yaitu sumber daya, ya, sumber daya publik, yaitu mencakup sumber daya manusia, keuangan publik, sarana prasarana, dan informasi. Kemudian yang terakhir adalah kepentingan publik. Seluruh unsur harus bermuara pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bukan keuntungan pribadi atau golongan. Jadi saudara-saudara, saya ingatkan bersama, terutama untuk diri saya, bahwa kalau kita sudah ngomongin masalah publik adalah pasti terkait kepentingan untuk masyarakat, dan itu harusnya kepentingan masyarakat itu adalah non profit. Jadi tidak ada yang profit di bisnis, kan nggak ada, harusnya secara teori. Makanya misalnya kalau ada sesuatu, kan katakanlah ya, misalnya ada katakanlah suatu kegiatan atau suatu perencanaan pembangunan yang ternyata ada masalah di kendala keuangan, pemerintah dalam hal ini lembaga publik harus mencoba mengingatkan, harus mencoba mencarikan. Nah, dalam rangka mencari sumbernya tadi, sumber pendanaan tadi, itu ibaratnya tidak boleh terlalu hitung-hitungan. Yang lebih penting dalam publik adalah efektivitas. Terserah lu duit dari mana, entah utang negara tetangga sebelah atau dari mana, karena kegiatan ini harus terlaksana, ya. Itu usaha publik. Tetapi kalau swasta kan enggak, nah dulu duitnya dari mana nih, siapa yang bayar, kemudian kita bisa dapat untung apa enggak. Nah itu, kalau itu adalah bisnis, kalau publik tidak. Oke, berikutnya prinsip-prinsip manajemen publik. Jadi prinsip-prinsip yang menjadi fondasi landasan dalam membangun administrasi pemerintahan yang baik, good governance, tata kelola, pengelolaan, adalah efisiensi dan efektivitas, mencapai hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal serta tepat sasaran. Jadi efisiensi, daya guna, dan efisiensi itu hasil guna, ya. Kalau efektivitas, daya guna. Oke, kemudian akuntabilitas, yaitu adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada publik. Dan transparansi, keterbukaan akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat terkait kebijakan, anggaran, dan proses pengambilan keputusan. Kemudian pembagian kerja dan kesatuan perintah, unity of command. Setiap unit memiliki tugas yang jelas dan bertanggung jawab kepada satu atasan langsung untuk menghindari tumpang tindih wewenang. Evolusi paradigma manajemen publik. Jadi ada namanya Old Public Administration, OPA. Ada juga New Public Management, NPM. Kalau yang mungkin yang belajar mengenai administrasi publik
sudah familiar dengan istilah ini, Old Public Administration dan New Public Management. Ya, kalau Old Public Administration berfokus pada hierarki birokrasi yang kaku, kepatuhan pada aturan, dan netralitas pegawai negeri, dipelopori oleh Woodrow Wilson. Kalau New Public Management (NPM) muncul tahun 80-an, paradigma ini menekankan reformasi birokrasi dengan mengadopsi teknik manajemen sektor swasta ke sektor publik, seperti persaingan, orientasi pada hasil, dan perlakuan masyarakat sebagai konsumen. Jadi khususnya mengenai New Public Administration ini ada paradigma baru yang disisipkan, yaitu bahwa unsur-unsur baik dari faktor-faktor bisnis itu harus diadopsi juga. Ya, jadi birokrasi dengan mengadopsi teknik manajemen. Baik. Kemudian yang terakhir adalah New Public Service (NPS), merupakan pengembangan lebih lanjut yang menggeser fokus dari mengendalikan atau mengarahkan, steering, menjadi melayani, serving. Dalam NPS, New Public Service, pemerintah berperan memfasilitasi, berdialog, dan memberdayakan masyarakat, bukan sekedar melayani mereka sebagai konsumen pasar. Tujuan dan ruang lingkup, ya ini seperti mensejahterakan masyarakat. Oke, kemudian ruang lingkupnya baik. Kemudian tantangan manajemen publik di ini dia. Baik, kita lihat coba tantangan manajemen publik di era modern. Di tahun 2026 seperti tahun ini dan seterusnya, manajemen publik menghadapi tantangan seperti transformasi digital. Oke, e-governance adalah merupakan tantangan ya. Tuntutan transparansi yang semakin tinggi serta kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat. Penerapan prinsip-prinsip manajemen publik modern sangat diperlukan guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan pelayanan negara. Di samping itu, saya tambahkan satu lagi juga, sekarang dalam hal manajemen itu dituntut adanya semacam inovasi ya, inovasi di semua hal, di semua bidang. Jika Anda ingin mendalami aspek tertentu mengenai ini, bisa diperdalam. Oke. Nah, mudah-mudahan mungkin ini juga penting, yaitu antara organisasi publik dan swasta. Perbedaan antara organisasi publik dan swasta. Tujuan utamanya, primary goal, kalau organisasi publik berorientasi pada pelayanan masyarakat, public service, dan pencapaian kesejahteraan umum, public welfare. Keuntungan finansial bukanlah tujuan utama, seperti yang sudah saya sampaikan tadi barusan. Kalau organisasi swasta berorientasi pada pencarian profit, ya, keuntungan, profit oriented, dan memaksimalkan nilai bagi pemilik atau pemegang saham. Ownership, kepemilikan. Jadi organisasi publik dimiliki oleh negara atau masyarakat secara kolektif. Semua orang merasa memiliki ownership. Sumber dayanya tidak diperdagangkan dalam bentuk saham dan tidak dapat dimiliki oleh individu secara pribadi. Kepemilikan dari organisasi publik.
Kalau swasta dimiliki oleh individu, kelompok, atau pemegang saham yang memiliki hak klaim atas aset dan keuntungan organisasi. Sumber pendanaan, funding source. Organisasi publik bersumber dari uang publik seperti pajak, retribusi, dana APBN, APBD, serta hibah atau pinjaman pemerintah ya, sumber dananya. Kalau swasta bersumber dari modal pemilik, penjualan produk atau jasa, investasi swasta atau pinjaman komersial dari lembaga keuangan. Akuntabilitas dan transparansi, accountability. Kalau organisasi publik memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi dan kompleks, harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya secara transparansi kepada publik dan lembaga perwakilan rakyat DPR atau DPRD. Jadi di sini pertanggungjawaban ya, accountability artinya pertanggungjawaban terhadap publik. Kalau organisasi swasta utamanya ditujukan kepada pemilik ya, akuntabilitasnya kepada pemilik, pemegang saham, dan kreditor dengan tingkat transparansi publik yang lebih terbatas kecuali perusahaan terbuka TBK. Pengukuran ya, pengukuran kinerja, performance measurement. Organisasi publik pengukuran kinerjanya lebih sulit diukur secara kuantitas karena keberhasilannya seringkali bersifat abstrak seperti peningkatan kualitas hidup, keadilan sosial, atau kepuasan masyarakat. Nah, itu susah diukur. Kalau swasta, organisasi swasta, performance measurement-nya lebih mudah diukur secara kuantitatif dan objektif menggunakan indikator finansial yang jelas seperti laba bersih, return on investment ROI, pangsa pasar market share, dan pertumbuhan pendapatan. Untuk struktur dan pengambilan keputusan, kalau organisasi publik cenderung birokratis ya, namanya juga organisasi pemerintah ya, hierarkis dan kaku karena terikat oleh peraturan perundang-undangan yang ketat. Pengambilan keputusan seringkali melibatkan proses politik, bukan seringkali tapi selalu proses politik dan kepentingan berbagai stakeholder. Kalau organisasi swasta lebih fleksibel, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Pengambilan keputusan cenderung lebih cepat dan berpusat pada efisiensi serta daya saing. Lingkungan kerja, sumber daya. Ini mengenai lingkungan kerja ini, kalau organisasi publik menawarkan stabilitas kerja yang tinggi, misalkan status aparatur sipil negara.